Tuhanmu maha Enggak, bisa. Ada yang nggak perlu dijawab. ada yang tidak bisa Tuhanmu itu. Gimana sih? Tadi katanya maha bisa, Dia bisa maha. jadi apa saja. Saya tanya jadi Dia iblis maha bisa bisa. kagak? Kagak bisa. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ya sesama Kristen. Mereka berdebat ya, ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saksi Yehova, Yesus bukan Tuhan ya, hanya sekedar utusan atau seorang nabi. Namun Protestan ini wah, luar biasa ngotot, Katolik juga luar biasa ngotot bahasanya Yesus itu Tuhan. Dan seru ini kamu muslimin, baku hantam sesama Kristen. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Misalnya gara-gara kita bilang dia menjadi Tuhan, menjadi manusia, gak pakai akal sehat. Sementara kita dikasih akal sehat untuk apa? Untuk dia, untuk tetap persembahkan kepada Maha Pencipta itu. Ternyata enggak, kita persembahkan kepada iblis atau dajjal. Jadi maka jangan pakai logikamu untuk memandang kebenaran yang Maha Kuasa. Nah itulah saya dulu. Saya kuat, saya paling hebat. Nggak seberapanya saudara dengan saya. Kalau masalah bicara pakai logika untuk memandang yang Maha Kuasa, nggak seberapanya. Mohon maaf. Ini berbicara kesombongan. Kesombongan itulah datang dari iblis. Nah itulah saya dulu. Saya orang yang paling sombong dulu. Sombong rohani. Jadi begini saudaraku. Jadi makanya saya diajarkan dalam kebenaran itu, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Ini yang aku aplikasikan sekarang. Saya percaya, sekalipun nggak ada yang tertulis, kan udah katakan tadi, iman saya tetap percaya kepada Bapa. Nah, tanpa yang tertulis, sebelum ada yang tertulis kan yang apa yang ada kan yang nggak tertulis. Kan diawali dari yang tidak tertulis. Contoh, siapa yang mengalami Adam? Kan belum ada. Ada mengalami yang tertulis, tapi dia percaya nggak kepada Bapa? Percaya. Sekalipun dia melanggar, ketika dia melanggar larangannya, duluan mana Adam dengan yang tertulis? Coba, semua ini yang di bawah, pasti duluan Adam kan? Ah gitu Pak Ustaz Yusuf. Jadi kita kesana larinya, pakai akal sehat. Nggak pernah duluan yang tertulis, bahkan nggak pernah duluan kitab-kitab, pasti duluan Adam. Baik, Pak Robin, waktu Pak Robin habis, kita Pak. udah jauh. Oh ya silakan. Waktu Bapak habis, Pak. Biar dia ngomong lagi nih. Silakan Bang Julio. Oke, baik. Pertanyaanku nggak dijawab. Dia mengutip menyembah roh dan kebenaran. Itu Anda kutip dari mana? Itu kan kutip dari kitabnya orang Kristen, orang Katolik. Sementara satu bagian Anda percaya, yang lain Anda tidak percaya. Itu iman buta namanya Pak Robi. Anda mengutip ayat yang lain yang Anda yakini, sementara ayat yang lain Anda tidak pakai. Iman buta namanya itu Pak Robi. Anda bilang dulu begini. Sebenarnya Anda tidak paham. Anda menafsirkan ayat sesuka hati. Anda jadi Tuhan sendiri untuk menafsirkan sesuka hati Anda. Padahal pertanyaan saya, dasar iman Anda apa sehingga Anda bisa mengutip apa tadi? Menyembah roh dalam kebenaran. Dari mana Anda dapat ayat itu? Dari mana? Siapa yang nulis ayat itu sehingga menjadi dasar Anda? Itu yang Anda harus jawab pertanyaan saya. Anda mengutip satu ayat melupakan 1000 ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Kan nggak masuk logika. Ya, saya tidak yakin bahwa Anda ini Kristen. Ya, Anda punya kitab lain yang harus menjadi dasar alasan Anda bahwa itu keyakinan saya. Anda bukan orang Kristen. Karena bukan, kalau menurut pendapat saya, kalau Anda Kristen, tidak mungkin Anda mengutip menyembah roh dalam kebenaran, Anda melupakan ayat yang lain. Kira-kira seperti itu Pak Robi. Jangan coba-coba kutip di dalam Alkitab kami, karena Anda meyakini satu ayat melupakan 1000 ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih Pak Ustadz Yusuf. Oke, giliran Pak Robin. Terima kasih. Gampang sekali menjawab itu. Itu hanya pertanyaan-pertanyaan dunia. Gampang. Makanya selalu kita bertentangan. Karena apa, saudaraku? Karena pengetahuanmu itu pengetahuan dunia, pengetahuan manusia. Mengandalkan apa?
romo-romo mengadakan apa, pendeta-pendeta mengadakan apa, gereja-gereja. Nah itulah mempertuankan itu. Saya enggak mempertuankan itu. Jawabannya gampang. Sebelum ada yang tertulis, saya sudah mengetahuinya. Iman dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Nah itu jawabannya. Jadi yang mengetahui itu roh, bukan yang tertulis. Ya, apa yang menjadi kitab suci saya adalah roh. Kamu bisa mengetahui karena ada rohmu kan? Bisa mengetahui ayat-ayat, belajar ayat-ayat karena ada roh kan? Kalau nggak ada roh kamu kan mati. Dari mana kamu bisa tahu? Coba cara akal sehat dulu. Emang kamu bisa mati? Bisa tahu kalau kamu mati? Ah bingung kan? Pusing gini kayak kepala. Gila Pak Ustaz. Iya. Kalau Bapak Robin begitu, makanya jangan pakai ilmu keduniaan lagi. Saya udah paham itu. 30 tahun saya belajar itu. Sekarang ilmu ketauhidan lah, keilahian pakai baru, maka kita akan sambung. Dari mana saya mengetahui firman itu, ayat-ayat itu? Itu ayat sudah ada sebelum ada yang tertulis. Makanya dikatakan Yohanes Pembaptis, Yesus sudah ada sebelum aku ada. Apa yang itu dimaksud itu? Roh. Makanya aku belajar dalam roh. Jadi roh yang memberitahu, roh yang belajar. Sama seperti saudara. Makanya tubuh tanpa roh nggak berguna. Iman tanpa perbuatan nggak mati. Jadi harus sepaket. Makanya aku duluankan dulu apa? Aku rohku. Baru aku andalkan yang tertulis. Jadi yang tertulis itu Pak Ustaz Yusuf sudah ada. Sebelum yang tertulis itu ada. Itu harus dipahami. Makanya dia saudaraku ini aja belajar kepada yang tertulis. Jadi kalau nggak ada yang tertulis dia nggak percaya. Dia nggak percaya. Itu tadi udah saya lihat. Kalau nggak ada yang tertulis, dia nggak percaya kepada Maha Pencipta, nggak bakal percaya. Beda dengan saya. Sekalipun tidak ada yang tertulis di dunia ini, aku tetap percaya kepada Bapa atau Allah itu. Begitu Pak Ustaz Yusuf. Terima kasih. Oke, silakan Bang Julio tanggapi. Seru ini ya. Iya. Iman tanpa perbuatan pada dasarnya iman mati. Iman tanpa ada dasar maka iman itu sia-sia. Seperti abang bilang tidak tertulis, abang sudah percaya. Dari mana abang tahu? Abang percaya Tuhan dari mana? Anda siapa yang kenalkan Tuhan dari abang? Gak ada orang kalau tidak mengetahui ada dasarnya bisa mengenal Tuhan. Itu bohong. Di bagian saudara kita Islam juga ada kitabnya yang mengajarkan dia, itu Al-Quran yang menjelaskan Tuhan. Abang masa sebelum tertulis abang sudah tahu? Abang menyamakan diri abang sebagai Tuhan. Masa sebelum tahu abang sudah tahu? Ini menyamakan diri sama dengan Tuhan ini, si orang satu ini. So ini padahal dasarnya Alkitab. Dia belajar kata-kata dari Alkitab. Dia bilang sebelum Alkitab ada dia sudah pikir Tuhan. Jangan bohong di sini. Kamu membohongi publik. Kamu telah mempelajari kata-kata itu dari Alkitab. Kamu bilang sebelum Alkitab itu ada, pikiranmu sudah ada. Kamu sudah mempelajari ilahi. Bohong itu. Jangan bohongi publik. Bilang aja kamu belajar dari Alkitab. Kamu melakukan sesuka hati kamu. Terima kasih. Jangan bohongi publik. Terima kasih. Itulah menurut pandangan manusiamu. Itulah menurut pengetahuan duniamu. Kembali lagi ke dunia. Iya. Jangan sangkal. Kau bisa mengetahui ini sejak kau lahir kan? Waktu kau belum lahir kau udah ketahui. Aku sudah mengetahui ya. Dalam roh dan kebenaran. Saya udah mengetahuinya Pak Ustaz Yusuf. Kalau dia enggak, mulai dia lahir baru bisa mengetahui. Itu juga belum. Kelas 5 SD atau 6 tahun baru dia bisa mulai mengetahui. Mungkin ya. Kalau saya enggak, sebelum saya terlahir, sebelum saya dibentuk di dalam rahim ibuku, saya sudah mengetahuinya. Apa itu? Rohnya. Roh saya sudah tercipta, Pak Ustaz Yusuf. Sudah ada. Roh saya sudah ada. Oh ya, saudara kita GP juga sudah ada sebelum saya ada. Nah, itu harus diimanin. Jadi jangan imani dunia. Dunia punya keterbatasan nanti. Punya keterbatasan. Kita akan bisa jangkau. Kita akan bisa ukur. Ya, seperti dikatakan tadi. Bapak-bapak gereja. Katolik-katolik itu terukur. Bukan dari Katolik itu datangnya. Dari manusia. Dari Maha Pencipta. Kebenaran itu bukan dari Katolik datangnya. Bukan dari manusia. Kebenaran itu datang dari Maha Pencipta. Melalui apa? Melalui miliknya daripada setiap manusia. Apa itu miliknya? Roh. Jadi kita belajar dari roh.
roh itu semuanya memberikan kepintaran. Ini tubuh hanya alat penggerak. Manusia ini hanya alat penggerak. Ya, yang menggerakkan ini apa? Yang menghidupkan manusia ini apa? Roh. Makanya yang berbicara sekarang ini adalah roh. Ini sudah ada. Sebelum manusiaku ada. Sebelum kepintaranku ada. Sebelum yang tulis ada. Ini rohku sudah ada. Jadi ini saudara, aku belum paham sampai ke sana. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Itu menurut dia seperti itu. Saya gak pernah bantah. Silakan imanin saudara. Yang penting imanku jangan kau usik. Imanmu juga mau usik. Silakan, nanti masa penghakiman akan datang. Ya, terima kasih. Iya. Silakan susun buku sendiri, jangan kutip Alkitab orang Kristen, karena Anda punya iman sendiri. Anda sebelum lahir Anda sudah mengetahui kebenaran itu. Maka Anda lahir duluan atau kitab Katolik yang universal lahir beribu-ribu tahun sudah tulis hal itu. Masa Anda baru lahir kemarin, Anda yang tahu duluan dari kebenaran, kan nggak masuk logika. Jangan membohongi publik di sini, jangan membohongi publik di sini. Kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab itu sudah ada sejak dahulu. Anda yang akan mengetahui itu, Anda mengakui bahwa itu lahir dari hati Anda sendiri. Jangan menipu publik di sini, saudara-saudara yang di bawah. Ini penipuan publik ini. Dia telah membaca kitab orang Kristen, dia bilang kebenaran itu dia dapat sejak lahir. Penipuan publik. Ayat yang dia kutip sudah tertulis sejak dahulu bahwa menyembah roh dalam kebenaran itu Yesus sudah omong 2000 tahun yang lalu. Dia bilang dia datang sendiri. Ini penipuan publik. Silakan susun bukumu dan jadikan satu agama sendiri supaya Anda bisa meyakini itu. Jangan kutip-kutip ayat kami. Terima kasih. Anda bukan orang Kristen. Anda bukan orang Kristen. Jawab Pak Robin, mana yang betul ini? Begini, saya mau tanya, sucian mana Yesus dengan Katolik? Sucian mana Yesus dengan Katolik? Kau katakan tadi di soal Katolik. Yang benar itu kalau Yesus menulis firman Tuhan baru benar. Masa Katolik lebih suci daripada Yesus? Kenapa kau masih ngomong? Ya dari mana? Ngomong, silakan kau ngomong. Anda Bang Julio, bukan giliran abang. Bukan giliran abang. Nanti dijawab. Ya, sucian mana Yesus dengan Katolik? Udah pasti Yesus. Jangan kau pasal aku teman-teman Katolik. Mulainya dari Katolik, mulainya dari ini. Hebat banget Katolik itu. Lebih daripada Yesus. Kalau manusia yang suci hanya Yesus. Ya, jangan kau baca dulu. Tunggu dapat waktumu, giliranmu. Jangan kau panas. Jauh bu. Jangan kau panas, saudaraku. Jauh bu. Dia tahu dia mau tadi itu. Ya, dia kau panas. Tenang. Damai sejahtera bagimu. Yohanes 14 ayat 27, 26. Damai sejahtera bagimu tinggalkan. Nah itu yang kau imanin. Aku tetap damai walaupun aku seperti ini. Biasa orang Batak, ya. Keras suara yang dari, tapi hatinya Tuhan bisa lihat. Ya, oke. Jadi bagaimana? Tinggian mana? Sucian mana? Bagiku tetap sucian Yesus, bukan Katolik. Dari mana Katolik yang menulis ayat suci? Hebat banget Katolik. Ya, dapatlah ayat suci itu dilontarkan oleh Maha Pencipta melalui suara, melalui malaikat suaranya, bukan Yesus, bukan Tuhan itu sendiri. Itu pun melalui malaikatnya. Sama seperti ketika Yesus dipercayai lahir ke dunia ini, berilah dia nama Immanuel. Apa arti Immanuel? Tuhan beserta kita. Nah, itu lebih baik namanya daripada kita katakan namanya. Jadi semua, Tuhan itu beserta semua manusia. Itu lebih baik nama daripada Tuhan. Kalau mau kasih nama Tuhan secara dunia, Tuhan beserta kita. Jadi Tuhan itu beserta semua manusia. Nah, itu benar. Itu saya imanin. Jangan berpihak-pihak. Tuhan itu apa? Tuhan itu maha adil. Ya, Tuhan itu maha adil. Sama seperti dikatakan Pak Ustaz itu kemarin. Tuhan itu maha adil. Jadi Tuhan segala bangsa dan dunia ini adalah Tuhan yang sama. Kenapa bisa ada Tuhan-Tuhan itu berbeda? Karena dibikin oleh manusia. Doktrin manusia, makanya dalam kekristenan banyak denom. Katolik dengan Protestan, dengan Advent, dengan macam-macam. Saya nggak seperti itu. Saya tetap menyayangi mau Katolik, mau Advent, mau
karismatik, mau Protestan, aku tetap menyayangi. Itulah yang diajarkan oleh bapakku kepadaku. Oke, lanjut. Terima Iya kasih. Oke, bentar Bang Julio, nggak sabar kali kau. Waktunya tuh ada jalan di Panas ya, atas panas ya, ya. panas ya. Coba dilihat, jangan panas lah. Panas Iya, ya, Pak Rudi. tenangkan Apa? tenangkan Roh Kudusmu, Bang Julio. Ya, tenang, damai sejahtera. Iya, tenangkan Roh Kudusmu. Nah, ini giliranmu sekarang. Ya, Silakan. damai sejahtera bagi kita. Sekarang dia bilang Yesus itu suci. Saya mau tanya, dari mana Pak Robin tahu bahwa Yesus itu suci, Yesus itu dilahirkan sebagai nabi, Yesus itu sebagai utusan, Yesus itu Immanuel. Saya mau tanya, dari mana Pak Robin tahu tentang hal ini? Kalau nggak ditulis di dalam Alkitab, orang Katolik menyusun kitab itu sehingga Anda menjadikan dasar sebagai iman Anda. Kan logika omongnya bukan bodoh ya. Nggak masuk akal iman Bapak ini. Saya nggak tahu Bapak agama apa. Karena Anda mengutip ayat-ayat yang ditulis di dalam bukunya orang Katolik, tapi Anda tidak mengakuinya orang Katolik. Padahal itu yang disusun buku itu yang Anda baca sebagai dasar iman itu orang Katolik, Pak Robin. Ya silakan susun buku Anda sendiri, bikin Alkitabmu sendiri, kitab sucimu sendiri, menyebarkan, jadikan dasar imanmu. Anda tidak bilang orang Katolik itu doktrin, orang Katolik ini, tetapi Anda jadikan kitabnya orang Katolik sebagai dasar iman Anda. Saudara-saudaraku yang di bawah Pak Robi ini, saya nggak tahu agamanya apa, dasar imannya apa, sehingga dia bisa percaya Yesus. Saya tanya, Anda kenal Yesus dari mana? Anda tahu Yesus itu mulia, Anda tahu Yesus itu adalah nabi, orang yang mulia. Dari mana Anda tahu itu? Coba, dari rohmu, dari roh kebenaranmu. Kalau nggak tertulis bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, seorang utusan, seorang yang dimuliakan atau Immanuel, dari mana Anda mengetahui itu? Janganlah penipuan publik di sini. Anda bilang Anda tahu sendiri karena roh kebenaran sudah ada di dalam diri Anda. Sementara yang Anda tahu Yesus itu adalah yang mulia daripada kitabnya orang Katolik yang susun. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Tanggapi Pak Robin. Apapun yang kau katakan itu semua jawaban manusia itu. Itu perkataan manusia itu semua, saudaraku. Dari A sampai Z itu semua perkataan manusia. Kau kan manusia kan? Kau kan bukan Tuhan. Dari mana kamu tahu Yesus? Harus tunggu dulu. Kamu mendengar apa dulu? Bang Julio, bukan giliranmu. Siapa suruh? Panas dulu dia. Sabarlah, tenangkan Roh Kudusmu, Bang Julio. Ini yang begitu. Masih rendah ini. Lanjut Pak Robin. Jangan marah dulu. Ya, apapun yang kau katakan dari kebenaran itu kebenaran benar, itu kebenaran manusia. Saya nggak bantah. Makanya aku nggak percaya. Sebenarnya apapun yang kau perkatakan itu mau dari Katolik, mau dari apa, intinya aku nggak percaya kepada manusia. Karena kan kau manusia, kan kau yang menyebut dari tadi. Inilah, dari inilah. Aku nggak percaya itu. Tapi kalau udah Tuhan mengatakan, baru aku percaya. Melalui apa? Melalui milik yang ada pada aku. Apa itu miliknya? Roh. Aku percaya. Roh itu akan bergerak. Ya, Roh Kudus itu pasti bergerak di dalam hidupku. Jadi karena kamu yang berkata-kata, makanya aku nggak percaya. Karena apa? Kamu itu mengetahui itu mulai kamu dari lahir. Sementara roh sebelum kita lahir sudah diketahui. Maka saya katakan tadi, dalil itu sudah ada sebelum dalil itu ada. Apa itu? Roh. Roh itu sudah ada terlebih dahulu. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, melayang-layang di atas permukaan air. Jadi yang ada padaku ini adalah rohnya daripada Tuhan. Yang memberikan aku kehidupan Tuhan. Tuhan itu adalah kehidupan. Jadi kapan saja Tuhan ini pergi dariku bisa. Enggak usah aku mesti kecelakaan. Enggak usah mesti aku sakit penyakit. Lagi tidur Tuhan pergi dariku. Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Roh, kehidupan, napas. Jadi kalau katakan Tuhan nggak ada pada aku, ada. Jadi sekarang yang berbicara Tuhan melalui apa? Miliknya roh. Jadi yang berbicara roh. Jadi kalau nggak ada roh, aku nggak bisa berbicara sama kamu saudara. Aku mati, aku barang panah. Karena ada rohku maka yang bisa berbicara kepadamu.
Makanya kan dari mana kau belajar? Makanya banyak orang bertanya, saudara-saudara kata muslim juga. Dari mana kau bisa mengetahui? Karena aku hidup. Kalau aku gak hidup, nggak bakal bisa aku ketahui. Kalau aku mati dari mana? Secara akal aku bisa mengetahui aku mati. Dari mana kita cuci bahwa aku hidup? Itu kita cucuku. Bukan yang tertulis, itu bisa dibohong-bohongin. Iya. Kalau ditanya apa kita sucimu, apa yang menjadi pedomanmu? Aku hidup. Gitu Pak Ustaz Yusuf. Jadi gampang kok sebenarnya. Iya. Kalau kita Pak Ustaz Yusuf coba, bisa nggak ceramah? Bisa nggak? Boro-boro bisa ceramah. Angkat tangan Pak Ustaz Yusuf ini nggak bisa. Boro-boro menyampaikan. Karena Pak Ustaz hidup kan? Nah, itu jawabannya. Dari mana kau tahu? Karena aku hidup. Gampang sih. Tanggapi kau. Saya belajar Oke, Pak Robin, waktunya habis. Lihat tanggapan dia gimana, Bang Julio, Tetap silakan. menyayangimu, tetap mengasihimu, saudaraku. Ya, Pak Robi. Jadi untuk apa kita berdebat sementara Anda punya dasar iman pada diri Anda sendiri? Ada roh. Semua orang tahu bahwa semua. Ya, nggak perlu, saudara. Yang Anda bahas dari sekarang Anda kutip di perjanjian lama kejadian 1 bahwa roh itu melayang-layang. Dari mana Anda tahu roh melayang-layang kalau bukan Anda belajar dari kitab? Jangan menipu publik di sini. Jangan menipu apa yang Anda pikirkan itu sudah tertulis. Berarti belum paham dia. Kita orang Katolik. Ya, silakan. Saudara-saudara Karena kita punya waktu, silakan. Dia bilang Ini nggak punya waktu lagi, masih ada. Pengetahuan itu ada di dalam diri. Semua orang tahu itu bahwa saya punya roh. Tetapi saya tahu roh saya ini asalnya dari mana. Roh saya asal dari apa. Tetapi untuk mengenal roh dan kebenaran itu saya diajari oleh Yesus. Tertulis di dalam Jangan semua orang bilang tahu. Mohon maaf, nggak semua orang tahu. Orang mati nggak tahu dia punya roh. semua orang tahu. Anda bilang, Memang orang mati bisa tahu dia punya roh. oke, saya tanya kau tahu dari mana roh itu asal dari Allah? Dengar dulu, tadi kau bilang tadi semua orang punya roh. Semua orang tahu. Orang mati tahu dia punya roh. Kau bilang kau tahu rohmu dari Allah. Orang mati tahu dia punya roh. Nah, ini dengar baik-baik ya. Dia katakan tadi ya, sekarang dia sendiri yang menampol perkataannya. Orang mati tahu dia nggak punya roh. Gini, Jangan bilang semua orang dia tahu punya roh. Jangan bilang semua orang punya roh. Anda tahu bahwa roh Jangan bilang semua orang tahu punya roh. Jangan. Itu pengetahuan dunia. Emang orang mati dia tahu dia punya roh. logika Tahu dia punya roh. logika apa saya nggak tahu. Yang tahu dia punya roh hanya orang hidup. Berpaham saudara? Anda bilang Yang tahu dia punya roh bukan semua orang dia tahu punya roh. Yang tahu dia punya roh hanya orang hidup, Pak Ustaz Yusuf. Anda tahu roh Anda itu Orang mati nggak tahu. Pertanyaan saya. Nggak usah kau bantah-bantah, kau pelintir-pelintir. Anda Kau kalau udah ketepojok di situ, saya mau tanya. Kau bilang tadi, semua orang tahu dia punya roh. Emang orang mati tahu dia punya roh? Kan orang juga, karena namanya orang juga kan orang mati, tapi orang mati. Orang mati apakah Jangan masuk, jangan kau pelintir-pelintir. Jawabanmu aku udah tahu tadi. termasuk Sekarang aku mau tanya, termasuk yang Anda? yang tahu semua manusia punya roh, orang yang hidup atau orang yang mati? Jawab. Sekarang pertanyaan saya. Kalau aku bertanya, kau bertanya lagi. Udahlah kalau kau nggak bisa. Gak bisa diskusi oleh kita. Main ini dor aja kita yuk. Kau mau diskusi gak? Kamu ini gimana ya bu? Jadi begini saudara, orang mati nggak tahu rohnya ada. Jadi nggak semua orang. Itu saya bantah. Tapi kalau kau katakan, makanya berbahasa Indonesia yang baik saudara. Pernah nggak berbelajar bahasa Indonesia? Tanya Pak Robin, Anda Hidup, bilang tahu semua ada rohnya. Itu orang hidup. Jangan kau bilang hanya sekata orang mati, semua orang tahu dia punya roh. Itu keliru. Orang mati nggak tahu dia punya roh. Tapi kalau kau katakan orang hidup tahu semua orang hidup tahu dia punya roh, itu baru cocok kalimatmu. Kamu katakan semua orang tahu punya roh. Itu saya bantah. Makanya kalau berbicara kan apailah, berhati-hati saudara. Harus pakai dulu ilmu namanya ilmu psikolog. Pakai sama Mbak Ina. Jangan pakai asal-asal nyeplos. Ya, jangan kau langsung panas. Tadi aku berbicara panas. Kenapa mau? samamu Robi, Gimana? Gak usah pakai 7 tangan begini. Gak usah begini. Kenapa harus pakai begini? Tadi bisanya kau diam. Gak pakai begini. Sekarang begini. Kenapa itu? coba saya tanya. Kenapa? Mana? Udah apa? Mau marah sama saya? Saya tanya Pak Robi. Gak usah ditanya-tanya saya. Kau nggak perlu menanya saya. Tanyalah dirimu. Si lumbar di matahari saudaramu kamu lihat. Jangan tertawa.
Selumber di mata saudaramu kamu lihat, tetapi besar balok. Jangan pusing. Masa pusing sama bahin-bahin? Diskusi sama orang apa ini Pak Ustadz? Saya tuh nggak Oh ya udah. Oke. Terima kasih ya Bang Oke. Julio ya. Ya salam saudaraku ya. Aku tetap mengasihimu. Dia bilang roh. Mohon maaf kalau ada perkataan gue yang salah buat saudaraku GMF. Kita tetap bersaudara. Mana lagi Iya, ada yang Pak lebih Robin. lagi? Naikin Pak Ustaz. Kasih juga lah kesempatan dia ngomong. Kenapa? Apa yang kabur itu ada atur tadi. Makanya itu yang dia tuai. Iya. Kenapa dia tadi langsung panas. Bukan nggak bisa, makanya kita harus belajar ilmu. Di atas gunung masih ada gunung, di atas raja masih ada raja. Nah ini perlu. Makanya untuk mengalahkan ini kita harus belajar rendah hati. Jadi untuk mengalahkan ini hanya rendah hati. Itu Pak Ustaz Yusuf. Jadi makanya semua perdebatan ini terjadi. Kenapa aku diturunkan? Karena apa? Termasuk juga bom-bom aku diturunkan. Gak apa-apa. Sebenarnya aku hanya menyampaikan silaturahmi kepada mereka supaya mereka kembali kepada ajaran yang benar. Jangan firman Tuhan itu dipelintir-pelintir. Apa yang disampaikan oleh saudara kita itu benar. Mereka juga berbicara secara dalil, bukan narasi. Itu menurut Bibel kita sendiri. Maka dikatakan Pak Ustaz Yusuf, yang melawan Kristen itu sendiri adalah Kristen itu sendiri. Itu ada dalilnya. Iya. Yang menjadi Iya, musuh betul. daripada Kristen itu sendiri adalah Kristen itu sendiri. Ada dalilnya. Iya. Di mana? Matius 10 ayat 36. Jadi Bukunya apa kita sendiri harus yang bangga dengan saudara kita? musuhnya bukunya sendiri memang betul. Nah, makanya musuh daripada Yesus kan siapa? Dari dirinya sendiri kan? Itulah Yudas Iskariot. Bukan dari luar. Makanya kita ini harus digenapi di dalam orang-orang yang benar. Ini harus digenapi. Makanya musuhku bukan dari saudara kita Muslim, dari Kristen itu sendiri kan? Yang mengatakan saya bidak lah. Nah, seperti saudara saya tadi mengatakan saya sesat lah, nggak apa-apa. Tetap saya syukurin itu. Karena diajarkan oleh Bapa, bersyukurlah selalu. Bahkan dengan segala ejekan. Nggak gampang untuk menjadi seorang hamba daripada Allah itu nggak gampang. Harus siap menerima ejekan sama seperti baginda Nabi Muhammad. Dia kan siap menerima ejekan. Contoh dari orang buta, orang Yahudi itu. Udah baik-baik jadi kasih makan. Bukan malah berbakti kepada Nabi Muhammad, malah mengejek. Hah? Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad? Tetap santun, damai. Ya, kepada apa orang buta itu akan contoh. Makanya kalau ada Kristen, Pak Ustaz, yang membenci Nabi Muhammad itu bukan Kristen sejati. Ya, jadi sama sebaliknya juga. Kalau ada seorang Muslim manapun dia membenci Isa Al-Masih atau Yesus, itu bukan Muslim. Karena nggak pernah diajarkan kebencian. Nggak pernah. Karena Nabi Muhammad juga baginda tidak pernah mengajarkan itu. Sekalipun orang itu bersalah, tidak pernah diajarkan kebencian. Nah itu baru Muslim sejati. Itulah hamba Allah yang sejati. Begitu. Betul. Jadi kita jangan dikelilingi. Pak Robin, kalau saya naikin Kristen yang lain, kasih kesempatan dia ngomong juga ya, Pak ya. Siap. Kasih Oke, juga dia hormat. diceramahi. Saya diam. Saya bisa. Saya diam. Ntar pada Banyak yang mendengar bisa. Silakan. ntar pada takut sama Pak Robin nanti. Ya. Jangan takuti saudara. Takutilah Maha Pencipta. Saya nggak perlu takuti siapa saya ini. Saya hanya hamba Ina. Halo, selamat malam. Pak Robin, saya mute dulu ya. Noise. Selamat malam Bang Herman. Dah, turun dulu dah. Enggak nyaut. Baik. Ntar kita ganti lagi Rontek. Nggak ada. Habis itu siapa lagi? Nah, ini pas nih musuhnya nih sama Pak Robin. Ini pas nih juga nih. Apa ini Ustad? Open cam dulu kau Bang. Apa ini Ustad? Kenapa lain judulnya ini Ustad? Bentar Ustad. Kenapa lain judulnya ini? Pak Robin tuh Kristen, cuma beda dengan mayoritas Kristen lainnya.
Makanya saya mau dengar argumen kalian dengan Pak Robin kayak gimana, mana yang betul gitu loh. Apa argumen dia ini? Ya makanya open cam dulu lah kau, sesuai aturan lah. Gimana? Kau menuhankan Yesus kan bang? Iyalah, bukan Yesus itu Tuhan. Bukan menuhankan, Oh, Yesus itu Tuhan. Baik. Nih Pak Robin, hajar Pak Robin. Pak Robin tuh Kristen, Gimana? ya, cuma dia tidak menuhankan Ini- Yesus. ini- Buka mic-nya. Ini hamba hina ini Kristen atau kadrun? Coba dulu. Saya Kristen sejati, saudaraku. Oh Di iya. atas Bapa yang di surga, Kristen tetap Kristen. Haleluya, puji Tuhan. Lanjut, saudaraku. Jadi host, dia nggak menuhankan Yesus host. Benar. Berarti dia nggak Kristen host. Ustaz. Mana yang betul? Makanya saya bingung. Ya gini Ustadz, kalau orang Kristen itu kan Ustadz, Tuhannya Yesus. Jadi kalau dia bilang Yesus bukan Tuhan, berarti dia bukan orang Kristen. Gitu dong. Tapi Pak Robin ngaku Kristen dia. Kristen sejati pula. Enggak menuhankan Kristen manusia. itu kan pengikut Kristus Ustadz. Jadi dia ini bukan Kristen kalau dia nggak memanggil Yesus itu Tuhan. Host ini memanggil Yesus Tuhan atau tidak? Host. Enggak. Ya udah sama host sama dia. Dia kan nggak sama lah kalian dua. Peminum Tapi Pak Robin beda dengan saya. Saya Islam, beliau Kristen. Di Beda. mana? Enggak beda itu kalau sama kalian. Coba tanya dulu dia. Coba tanya. Tanyalah dulu. kau. Jangan dia yang Kau nanya, yang kau yang tanya. nanya aku. Masa jadi ibarat mendukung aku. Mendukung aku. Kau yang tanya aku. Iya, Yang katanya kedua hamba hina ini bukan Kristen ya. Hah? Hamba hina. Bukan Kalau menurutmu Kristen. bagaimana? Aku mau tanya dulu, mau uji dulu imanmu. Lah, kalau Yesus bukan Tuhanmu berarti kau bukan Kristen. Kalau saya mempertuhankan Yesus, saya Kristen palsu. Kristen ada dua. Kau tinggal pilih, mau Kristen yang asli apa yang palsu. Apa sih kau Kristen itu pengikut Kristus? Iya, ada ini pengikut Yesus Kristus. orang Ada sakit dari pengikut mana Yesus ini palsu. Ustaz? Kau ambil Ustaz. Lihat dulu, ada pengikut pilih. Tanya sama saya nanti. Apa sih? Bagaimana pengikut Yesus yang palsu? Bagaimana pengikut Yesus yang asli? Tanya kepada saya, akan saya jawab. Apalah kau itu? Nah, Bagaimana jangan kau saya pengikut jawab nanti. Yesus? Kutanya kau sekarang, dengarkan. Kutanya kau sekarang, apa kau pengikut pertanyaannya? Yesus atau tidak? Aku pengikut Yesus yang asli. Kau itu Aku pengikut Yesus yang asli apa kau palsu? menyembah Yesus atau tidak? Aku bukan Gimana penyembah ini? Yesus, aku penyembah Kau- Bapa. Tapi aku Oh pengikut berarti Yesus. Yesus bukan Tuhanmu. Berarti Yesus Bukan. bukan Tuhanmu. Bukan, itu Oh ya palsu. sudah, berarti kau sama dengan hostnya. Udah Tidak. host, apa kan dia Yesus host? kan beda agama, nggak bisa sama. Mualafkan aja dia, Tidak mau mualafkan, dengan saya mualafkan beda. dia host. Ya, nggak bisa memualafkan. Nggak boleh maksa orang. Awas ya. Nggak bisa. Tapi kalau Nggak ada bisa, masa aku nggak. kemarin nggak bisa. Nggak boleh maksa orang. Asadu. Nggak bisa. Berarti kau udah ini kan? Ini host. Berarti dia udah mengucap dia kan? Aku aja host. Ah. Memualafkan dia host. Berarti Asadu. kau itu pengkhianat berarti. Berarti kau bukan Kristen kau. Kau udah mengucap barusan. Asadu. Coba ikuti biar aku mualafkan kau. Coba. Jangan ngejek. Asadu. Saudaraku jangan menghina saudara kita jangan. Nabi 28. Nggak boleh. Nanti di Dari mana lah kau? Dari mana lah dapat mini host? Agak lain ini host. Udah parah ini. Dari mana nih Pak? Udah kamu alap saja bang. Bang gini loh bang. Jangan kau- abang mengaku. kau bayang aja Jangan ngaku. abang mengaku-ngaku Kristen. Dengar, pertobatan Jangan seorang abang itu mengaku-ngaku tidak perlu Kristen. tidak perlu diajar-ajar oleh manusia. Biarkan natural Hanya pertobatan itu. Dengan hanya sendirinya. untuk mendapat koin. Tidak boleh bang. Enggak, itu kan Tidak boleh menurutmu. gitu. Sekarang enggak tanpa koin juga kita bari. Tanpa koin ini di bawah semua jangan. Tidak.
Mari bikin nanti gelar ya, Maksudku- Paus Yusuf tanpa koin. Maksudku Tanpa ada gini kasih bang, koin, kita sebentar pakai lah, gelar. santai lah. Enggak masalah santai, kau gak Iya, tahu aja sekarang aku. begini bang. Hamba hina. Mana lagi? Jadi kemarin kau oke, udah mengatakan pelan-pelan bikin lah, lawan-lawan. gantian lah ngomongnya. Oke, kau dulu ngomong. Gimana Silakan aku ngomong ngomong? duluan. Kau yang ngomong. Silakan. Kau nggak mau ngomong, aku nggak mau ngomong juga lah. Ada musik siapa? Ada musik. Musik siapa ini? Si Robin. Pak Robin, jangan ada putih musik nih Pak kayaknya Robin. nih. Jangan Coba, ada musik. abang dulu yang ngomong, Copyright. abang. Abang dulu yang ngomong, abang. Coba abang yang ngomong, coba. Coba dulu abang jelaskan. Yesus adalah titik. Kan ini. Bentar. Kayaknya udah dipanggil Kenapa? dia itu. Udah ketahuan kau menyamar katanya Ustadz. Ketahuan si Robin menyamar sama Nabi 28. Enggak, gini Bang, ya. Pak Robin ini saya kenal memang lama, ya. Bukan Islam dia, bukan. Dia ngaku Kristen. Tapi kalau saya kasih gelar Kristen Marifat gitu. Karena beda dengan paham Kristen mayoritas umum gitu. Makanya saya mau tahu yang mana yang betul di antara kau dengan beliau. Bikin bingung aja, sama-sama Kristen kok tapi beda paham gitu loh. Coba silakan. Gini Coba aja, Pak Ustaz Yusuf. silakan. Jadi Amina, ciri-ciri coba Kristen itu ada silakan. dua. Ya, intinya Kristen itu dia percaya nggak percaya. Tapi kita harus belajar. Kristen itu ada dua. Kristen yang benar-benar menjadi pengikut Yesus atau Kristen yang menjadi benar-benar pengikut Paulus. Tinggal pilih. Ya, Kau Kristen yang pengikut disebut siapa? oleh Kau Paulus pengikut Paulus atau dan pengikut Kristen yang Yesus? benar-benar ya, yang dari aku pengikut Yesus bukan Paulus. Kalau saudara Tapi baru kau pengikut bilang tadi Paulus, Yesus bukan Tuhan. akan saya buktikan saudara. Nabi 28 pengikut Paulus. Tapi abang bilang tadi Pengikut Yesus itu Tuhan. bukan berarti dia menjadikan dia Tuhan. Oh, berarti Tuhanmu Paulus. Berarti Jadi Tuhanmu kalau kita, Paulus. jadi kalau aku pengikut Yesus, jadi harus aku menjadikan dia Tuhan. Kalau aku menjadikan Enggak, dia Tuhan, berarti aku Tuhan bukan pengikut Paulus. Yesus. Itu pengikut Yesus yang palsu. Jadi siapa Tuhanmu? Hah? Siapa Gimana Tuhanmu? mocok-mocok suaramu? Inilah imanmu. Siapa Tuhanmu? Mocok-mocok suaramu. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Tuhanku Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga. Bapak Bapa. siapa itu? Bapak siapa? Bapak baca siapa? lagi. Bapak siapa? Bapaknya Bapaknya Yesus. Nabi 28. Bapak. Oh, bapakku Tuhanmu. Bapaknya Nabi 28. Bapaknya Nabi 28. Bapakku katanya harus Tuhannya harus gimana nih? Jangan kau ketawa. Menemukan Iya. obat ini Os. Kalau kau percaya bapakmu, nah itulah. Oke, bapakku begitu, Tuhanmu. saudara. Berarti aku juga Tuhanmu lah. Jadi Karena aku Bapa di anak surga lah bapakku. Tuhan. Kalau kau mempertuhankan Yesus, silakan pertuhankan Nabi 28. Silakan tuhankan. Makanya sampai kapan pun kita nggak bisa ketemu, saudara, nggak bisa mau ketemu. belajar kau? Sekalipun kita satu kendaraan. Dari mana belajar? Dari Roh Kudus aku belajar. Bukan Jadi dari manusia. bagimu Yesus itu Bukan dari Yesus itu Tuhan. gereja-gereja, bukan dari Bentar. bapak pendeta. Oke, sekarang aku Utusan. tanya dulu abang. Sebagai utusan. Bagi abang, sebentar bang. Utusan Bapa. Bagi abang Yesus itu A, Tuhan, B, Itu dikatakan Nabi. dalam Coba, Yohanes 17 ayat 13. coba pilih dulu bang. 17 ayat 3. Kan diajar Bapak Coba- dia sebagai utusan. Coba Bapak dulu pilih bang. perintahkan aku supaya apa? Dia menjadi utusan kan? Yohanes 17 ayat 3. Nah itu. Kau mempercayai dia apa? Coba dulu pilih, Sebagai Bang. Tuhan ya silakan. Oke, hamba hina mengatakan Yesus bukan Ya Tuhan gitu, ya, Nabi 28. tapi Apa yang kau artinya imani dia ini sekarang, Kristen Laiku? palsu. Kau mengimani Kristen Yesus palsu. Tuhan. Lanjut. Coba Lanjut dulu terus. tanya kau sekarang. Ya palsu. Itu Dengarkan. kan menurutmu. Kau kan manusia. Coba sekarang. Dari mana kau bisa tanya menghakimin dulu. aku? Coba dari mana kau bisa mengetahui aku? Yesus itu bukan Tuhan. Coba tangan lahirku tahu Apa nggak dia kau? Nabi? Tahu nggak kau? Kalau kau katakan aku Kristen palsu, tahu nggak kau tanggal lahirku? Tahu nggak kau tanggal lahirku? Kristen palsu adalah orang Coba, yang tidak mengakui teman-teman dulu. Tuhan. Nah, itu kau Kristen menghakimi. palsu itu. Matius 7 ayat 1. Nah ini lihat saudara. Dia Jadi mendahului Tuhan begini, dia. host. Sementara Tuhan Sekarang mengatakan aku- itu. Ya, Oke, dia dulu ngomong. sementara Biar dia dulu ngomong. Muslim aja nggak berani mengatakan. Ya, kau hanya sekedar manusia.
hanya sekedar manusia, debu tanah. Siapa kau? Siapa aku? Kasih timer host, kasih Nabi. timer host dia. Nabi siapa dari tadi kamu? host, kasih timer host. Kasih Pak timer. Robin, dia minta timer. Kenapa kau? Dia minta timer, Oh, Pak silakan, Robin. silakan. Nah, berarti seperti tadi 3 menit ya. Berapa lama nih? Ya, Sejam, setengah jam, atau gimana? 22 menit aja, 22 menit aja host, 22 Nggak menit ada, aja. 22 menit. nggak ada pilihannya 1-3 langsung. Oke, Nggak ada duanya. tiga. Oke. Ah, ya udah, Pak Robin duluan ngomong, Pak Robin. Ya, kasih dia duluan ngomong, dia. Dari tadi dia aku duluan. ngomong. Aku nggak pernah mau duluan. Oh, ada bisa Aku 2 menit menjual. ada. Aku hanya membeli. Ada 2 menit. Silakan 2 menit jual ya. duluan. 2 Ya, menit 2 ya. menit. Udah biarkan dia duluan, Pak Ustadz. Dia Oh, jual, dia aku duluan. beli. Bentar. Ya. Bentar. Oke, Nabi 28 duluan, 2 menit. Ya, silakan tuh. Oke. Jadi tidak ada orang Kristen yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nggak ada itu. Hanya ada orang Kristen yang mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Itu orang Kristen. Dan tidak ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Samanya itu seperti host. Tidak ada orang Muslim yang mengatakan baginda bukan Nabi. Nggak ada itu. Muslim pasti mengatakan baginda itu Nabi. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu Kristen menyamar. Itu poin saya ya. Nanti ditanggapi ya Bang. Dan itu tidak tahu apa itu Kristen. Kristen itu kan pengikut Kristus. Kristus itu yaitu Yesus itu. Dari kata Mesias yang diurapi, Kristos bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani. Jadi tidak ada pengikut Kristus yang bukan orang Kristen, yang bukan mengatakan Yesus itu Tuhan. Nggak ada itu. Gitu. Oke, silakan. Ya, udah, silakan aja sama dia Bang, waktunya. Baik. Nah, Oke. Saya sudah katakan tadi, Kristen ada 2. Benar, saya nggak bantah apa yang dikatakan oleh Nabi 28. Dia adalah Kristen palsu. Saya klaim saya adalah Kristen asli. Sah saja kan? Hak saya, haknya Nabi 28. Kita punya hak kan? Karena kita diberikan kebebasan oleh Maha Pencipta. Bukan manusia yang memberikan kebebasan. Ya? Oke. Saya katakan, kenapa? Nanti ini perlu dipelajari oleh Ustaz Yusuf. Jadi pengajaran Kristus yang benar itu ada di dalam 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Itu pengajaran Kristus yang benar. Di luar itu adalah pengajaran Kristus yang sesat. Nanti pelajari Pak Ustaz Yusuf. Ini bisa menjadi masukan buat dakwaan Pak Ustaz Yusuf kepada Kristen-Kristen yang lain. Ya, di sanalah pengajaran Kristus yang benar. Itulah pengajaran Kristus yang benar. 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-13. Ini aku perdalamin. Mempercayai Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Itu pengajaran Kristus di sana dikit. Temanya, pikopnya, pengajaran Kristus yang benar. 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Ya. Jadi kenapa aku tidak mau mengatakan sebagai Kristen 28? Itu hak saya. Nabi 28 silakan. Makanya Kristen itu bagi 2. Dari mana? Dari aku hidup. Karena yang memberi aku hidup bukan Kristen, Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Karena aku hidup tidak pernah mempertuhankan agama. Karena agama tidak pernah diberikan oleh Yesus Kristus. Justru Kristen itu adalah sebutan, ejekan. Apa arti Kristen? Adalah Oke, ejekan. Pak Robin. Itu pertama sekali Waktunya disebut habis. di Antiquia. Silakan. baik. Silakan 2 menit. Ya, jadi dia sudah menjelaskan ya bahwa dia bukan Kristen. Nah, kalau abang tadi mengatakan ada 2 Kristen, pengikut Paulus dan pengikut Yesus, salah. Tak ada Kristen pengikut Paulus, pengikut Yesusnya Kristen.
Ngarang aja abang ini. Abang belajar dari si Dehe kayaknya ini, si Dehe. Abang muridnya si Dehe kayaknya, Pak Dehe. Ternyata Si Pak Dehe Dehe itu itu muridku. suka makan B2. Si Itu Dehe kawan. muridku. Aku nggak makan B2. Ya, si Dehe itu suka Karena makan aku B2 nenek itu. moyangku aliran dari Sama Apen. dia. Pak Dehe. Pak Robin, giliran dia deh Pak Robin. Nah, Ya. Giliran dia biar dulu. Ku bilang sama Pak Dehe, ternyata Pak Dehe adalah kawanku. Kenapa Bang Nabi 28? Iya, karena Pak Dehe makan B2. Enak katanya kan? Tapi jangan kasih tahu sama Yusuf Pei, nanti jadi mahal harganya, aku bilang. Jangan kambing hitamkan orang lain. Ini kita diskusi dari 28. Kau kan nggak bisa ngelawan aku. Kau bikin yang kambing hitam yang lain. Bang Nabi 28, Bang Nabi 28 fokus ke diskusi bukan Iya. bawa-bawa orang gitu. Iya, makanya ini cerita aku curhat sama dia. Jadi ini muridnya si Dehe, ini murid si Dehe. Si Dehe juga Nah, mengatakan. ini kau terbalik. Si Ada Dehe keterangan juga. tuh. Si Dehe gini lah, nggak ngerti dia kan. Udah dikasih waktu pun ngomong, bang host, cuman itu bang host. Sebentar Dengar. lah. Ini waktu saya Kalau mau loh. diskusi, dengar baik-baik. Kalau mau diskusi jangan Ini ada waktu penghakiman. saya. Ini waktu saya. Mana sih? Mau waktu maupun itu bisa dibantah. Kenapa? Kau menghakimi di situ. Gimana ya? Makanya aku bilang sakit nih Aduh. host. Orang sakit kau nek kan. Kenapa nama hakimin? Baik, 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 Bukan baik, bergerak. baik, Ya, baik, silakan, begini, diskusi, begini. diskusi. Pak Ini Robin, waktu saya gini, saya kasih Nabi 28 waktunya semenit lagi Pak Robin ya, buat dia ngomong gitu. Belum selesai, jangan ditebang Pak Robin. Ada waktu masing-masing gitu, biar kita nggak kacau diskusinya. Boleh? Silakan tuh Bang. Oke host, makasih host yang ganteng. Begini host. Maaf dulu Pak Ustaz Jadi- Yusuf. Kalau ini orang penghakiman, ya saya mendingan turun. Karena apa? Dosa. Karena dari tadi penghakiman dari saya gak pernah menghakimi dia. Gak ada menyerang pribadinya. Ajaran dari mana ini? Nabi 28. Saya tetap santun kepadanya. Bisa Ini sama-sama kan waktu saya bang, waktu saya ini bang. Nggak Oke, masalah abang waktu saya. ngomong. Oke, ku kasih Kalau waktu mau diskusi itu harus 1 menit lagi. kondisi. Silakan. Jangan pernah no justice, no bully, no penghakiman. Lanjut. Saya hargai saudara. Oke. Ku bilang Diulang gini waktunya, tadi. diulang ya. Diulang Oke. waktunya. Diulang waktunya. Bentar. 1 menit. Nah, silakan. Oke, ku bilang tadi begini bang. Pak Dehe itu gurumu. Kenapa ku bilang begitu bang? Karena Dehe juga salah paham dengan Paulus, sama dengan abang salah paham dengan Paulus. Itu loh maksud saya bang. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau abang salah paham dengan Paulus, asal abang jangan salah paham sama Nabi 28. Nanti kita diskusikan lagi. Jadi begini bang, pengikut Yesus itu sama dengan Kristen. Jadi kalau abang tidak meninggikan Yesus, tidak menyembah Yesus, abang otomatis bukan Kristen. Sama seperti yang saya katakan tadi. Tidak ada orang Islam mengatakan bahwa baginda bukan nabi, nggak ada itu bang. Sama seperti itu. Oke, waktu saya serahkan sama abang. Silakan. Oke, Pak Oke. Robin, silakan. Jadi begini Bentar. saudaraku, karena saudara udah santun, ya yang namanya Yesus itu nggak pernah dikatakan dia Kristen. Tapi kalau ada murid-muridnya sebagai pengikut Yesus, itu lebih saya terima daripada dikatakan Kristen. Kalau pernah Yesus mengatakan aku adalah Kristen, Makanya pakai tisu basah. aku akan percaya. Nggak pernah ada dalilnya mengatakan dia Kristen. Yesus sendiri kan nggak ada. Kalau ada, di mana dalilnya? Saya percaya. Kan nggak ada, saudaraku. Jadi kita jangan berbicara seperti itu. Jadi karena saya paham itu adalah buatan manusia. Itu adalah perkataan manusia. Itu adalah tema dari manusia. Apakah sempurna? Tidak bagi saya, hamba Ina. Yang sempurna itu hanya Bapa di surga. Siapa lagi manusia yang sempurna? Yesus atau Isa Al-Masih. Makanya aku belajar dari Yesus. Kalau Yesus katakan dia, karena Yesus tidak pernah bawa Kristen ke dunia ini. Dia bawa kebenaran. Kebenaran ilahi, kebenaran Bapa. Nah itu yang aku sembah. Bukan Kristennya. Banyak orang Kristen kalau udah membawa, kalau udah mengatakan udah menyembah Yesus sebagai itu
benar. Belum, nggak benar. Yang benar itu menjadi pengikut Yesus, melakukan kebenaran. Baru itu namanya pengikut Yesus. Jadi ketika kau saudaraku melakukan ketidakbenaran, apakah itu pengikut Yesus? Tidak. Jangan kita klaim. Bahkan Yesus juga nggak kenal Kristen. Nggak pernah dia mengklaim aku Kristen. Nggak pernah. Kalau ada dalilnya baru aku percayain itu. Di mana dari Kejadian sampai Wahyu? Saya udah 4 kali, bahkan 6 kali saya khatam. Tamat baca Alkitab. Nggak ada ditulis seperti itu. Maka saya katakan kuncinya semua dari Kejadian sampai Wahyu itu ada di dalam 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-13. Di situ kuncinya semua. Makanya ada ayat Yohanes 13 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Itu makanya kenapa itu timbul. Kuncinya di sana 2 Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Pengajaran Kristus yang benar. Di sana nanti temanya, perikopnya. Pak Robin, Itu kuncinya waktu semua. Pak Robin Ya, silakan. habis. Silakan gantian. Bang, mic-nya bang. Oke, jadi dia bilang bahwa siapa menyebut Yesus itu Kristen? Siapa yang bilang Yesus Kristen? Pengikut Yesus Kristen, bukan Yesusnya yang Kristen. Aduh ampun dah. Koplak betul ini orang. Pengikut Yesus bukan Yesus yang Kristen. Makanya kau belajar dulu bang, baru naik komal bang. Jadi Kristen itu disebut pertama kali di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi murid Yesus itu disebut Kristen, Kristus kecil. Itu ejekan itu Kristen. Nah, ejekan itu dijadikan berkat oleh Tuhan itu sendiri menjadi nama. Begitu. Jadi Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Bukan justru abang tidak ngaku Yesus itu Tuhan. Lagi pula mana ada Tuhan punya Bapa? Dari mana kau belajar Tuhan punya Bapa? Gak ada Tuhan punya anak. Itu hanyalah istilah ataupun perumpamaan ataupun kiasan. Ya kita buka ya Yohanes. Jadi istilah Bapa, istilah anak itu adalah kiasan supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan. Yohanes 16:25. Bang Nabi 28 habis ini kau jabarkannya. Ngomongnya gantian tuh. Milik dia waktunya sekarang. Silakan Pak Robin. Ya. Walaupun itu kata istilah, memang nggak pernah. Karena Tuhan itu nggak pernah kau ukur. Itu kan saya katakan nama secara manusia, secara dunia. Dari mana kau tahu nama Bapa itu namanya Bapa? Ya, dari mana kau tahu nama Bapa itu ada Maha Pencipta ada Yesus? Udah besok-besok kau aja jadi Tuhan Nabi 28. Saya katakan itu istilah dari manusia. Makanya aku nggak percaya kepada manusia. Karena itu istilah manusia. Karena perkataan Kristen itu juga perkataan manusia, bukan perkataan Bapa itu sendiri. Makanya aku belajar, makanya menjadi pengikut Yesus dalam keilahianku adalah Yohanes 4 ayat 24. Itu yang aku percayai sebagai pengikut Yesus. Ciri-ciri pengikut Yesus, definisi pengikut Yesus adalah menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan Kristen. Kristen itu buatan manusia, buatan dunia. Kalau itu kau imani silakan, makanya beda dengan saya. Kristen bagi saya adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu Kristen bagi saya. Definisi Kristen bagi saya. Jadi pembawa kebenaran, apa arti daripada Yesus, pengikut Yesus? Pengikut Yesus itu pembawa kebenaran Yesus. Bukan Kristen. Tapi itulah menurut dunia. Kristen, pengikut Yesus itu adalah Kristen. Saya nggak bantah itu.
Itu kan menurut dunia, menurut manusia, menurut definisi manusia. Emang saya harus bantah? Enggak perlu saya bantah, memang itu benar. Yang saya minta menurut Maha Pencipta, itu yang saya minta. Seperti apa definisi daripada pengikut Yesus? Pak Robin. lanjut. Mohon maaf Pak Robin, kayaknya Pak Robin kena pelanggaran. Ada akun lain nggak? Bisa diganti nggak akunnya? Karena akun ini harus diturunkan gitu. Ya, turunkan aja. Oke. Kalau bisa pakai akun yang lain Pak Robin ya. Nanti malah rungkat kita live-nya. Diturunkan aja dulu. Oke. Oke Bang, sorry ya, nggak bisa dilanjut karena apa? Karena gini, Pak Robin tadi kena pelanggaran, disuruh hapus, Iya. kena pembatasan nih. Karena dia Kena pembatasan. karena dia orang sakit dia itu host, makanya dia kena pelanggaran. Mau sakit atau kagak kan, saya mau tahu argumen mana yang betul gitu di antara kalian berdua. Sama-sama Kristen Iya, tapi iya. kok beda paham gitu. Dia nggak Kristen itu host karena dia nggak mengaku Yesus Tuhan. Nggak ada orang Kristen seperti itu. Gak ada orang Kristen seperti itu. Host Ada percaya kok. ada. Gini host percaya ada orang maaf ya, ada orang Muslim mengatakan baginda bukan nabi. Percaya host dia Muslim enggak kan? Ya enggak. Ya udah, saya juga nggak percaya dia Kristen karena dia bilang Yesus bukan Tuhan. Sama dong. Kenapa kok kalian ini warna-warni gitu? Wah, kok bukan itu tolak ukurnya host. Orang Kristen itu harus mengaku Yesus Tuhan. Tapi ada Bang, selain Bapak Robin itu juga mengakui Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan. Bukan Kristen itu host. Kalau saksi Yehova tuh Kristen apa bukan? Enggak, dia saksi Yehova bukan Kristen itu. Apa Kristen bedanya? itu Kristen itu Yesus itu Tuhan. Kalau saksi Yehova kan Yesus bukan Tuhan. Berarti Edis tuh saksi Yehova gitu. Iya, memang itu dia saksi Yehova itu. Saya ini Nabi 28 mengatakan itu. Tanggung jawab Edis, saya mengatakan. Edis. Edis iya. Karena dia bilang Yesus masih punya Tuhan kan? Yesus Iya. punya Tuhan. Iya. Artinya Yesus itu bukan Tuhan. Itu kan pasti itu. Kalau dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, artinya kalau dia mengatakan Yesus punya Tuhan, artinya dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Itu artinya. Itu kan bahasa apa itu? Bahasa manipulator itu namanya. Oh gitu. Jadi Kristen tuh ya Tuhannya manusia. Kalau saksi Bukan, Yehova bukan Tuhan. manusia gitu. Tuhannya Kristen itu bisa, maha hadir, maha mampu. Dia bisa menyatakan diri. Dia bisa. Tuhannya yang lain kan nggak bisa metong kan? Tuhan saya maha bisa, dia bisa metong, dia bisa bangkit. Tuhan bisa mati ya? Itu Tuhan. Kalau Tuhan yang nggak bisa ngapa-ngapain, gimana? Menunjukkan diri Tapi- pun tak bisa. Coba. Tapi jadi iblis bisa nggak? Untuk apa dia jadi iblis? Kan saya mau tanya aja bisa atau tidak gitu. Enggak, masalahnya untuk apa? Lah, saya nggak mau tahu dia untuk apa. Yang jelas bisa nggak dia jadi iblis? Iya, masalahnya untuk apa dia jadi iblis? Untuk Misalkan dia menembus dosa iblis kayak bisa nggak dia jadi iblis? Enggak bisa lah cerita dongeng. Nah, kok nggak bisa, Bang? Nah, Katanya Satu yang tadi tidak- gini, maha gini. bisa kau bilang. dia tidak bisa cerita Eh. dongeng. Kalau itu kan udah dongeng itu. Bisa jadi Lah. iblis, bisa. Tadi kata kau maha bisa Tuhan kau itu. Ya maha bisa, Setelah tapi ya bisanya harus masuk akal juga. Kalau nggak masuk akal, gimana? lah setelah kutanya bisa nggak jadi iblis nggak bisa. Kenapa? Berarti Tuhannya host bisa, Tuhannya host bisa. Nah gini Bang, bukan masalah bisa atau tidak.
Tapi Tuhannya saya itu tidak pantas jadi iblis, nggak pantas. Sama, ya udah sama. Kalau begitu, Lah. ya udah. Tadi kan katanya maha bisa. Iya, bukan soal bisa atau nggak bisa kan, tapi nggak mungkin kan? Gitu Nggak dong. pantas kalau Tuhan Iya. jadi iblis. Iya. Berarti cabut perkataan kau, Tuhan kau maha Tetap. bisa. Tetapi ada juga orang menyembah iblis. Jangan salah. Iya, berarti cabut perkataan kamu. Tuhanmu maha Enggak, bisa. Ada yang nggak perlu dicabut. ada yang Maha tidak bisa. bisa Tuhanmu itu. Gimana sih? Tadi katanya maha bisa, Dia bisa maha. jadi apa saja. Saya tanya jadi iblis maha bisa bisa. kagak? Kagak bisa. Apalah. Pertanyaanmu pun pertanyaan yang apa? Yang agak lain. Lah, Coba. kan ngetes gitu, ngetes kemahabisaannya. Kata kau juga kan kau bilang. Pertanyaan. Oke, gini host. Sama host bilang begini. Bisa nggak saya hidup nggak bernapas? Sama itu. Nggak bisa, nggak bernapas tuh. Ya udah, sama itu seperti itu. Bisa nggak host itu hidup tanpa bernapas? Bisa Nggak nggak? bisa, nggak bisa. Udah begitu. Jadi nggak mungkin Nggak. nggak mungkin Tuhan itu jadi iblis. Nah, artinya Iya. ada yang tidak pantas bagi dia, ada yang mustahil bagi dia, betul? Sama macam si Lah, itu paham beliau. Saya nggak ada hak untuk untuk mengkritik beliau gitu. Iya, itu yang udah naikkanlah dulu Kristen botol-botol itu. Mana lagi dia? Masih ada di bawah, suruh naik. Mumpung ini temamu ini Kristen versus Kristen ini. Coba naikkan. Nggak ada lagi Bertuhan, Pak Robinnya karena pelanggaran, nggak boleh dia naik di lab ini pakai akun itu karena pelanggaran. Entah herdernya Edis nggak ada di bawah. Herdernya Edis coba, Herder Edis banyak tuh di bawah. coba suruh naik ke atas. Lah, kau pelanggaran juga kan kau? Pelanggaran juga. Lah, kenapa ini? Kok kenapa jadi ganti orangnya? Pak, halo. Selamat malam. Kenapa ganti orang? Eh, kapan digantinya? Saya nggak ada ganti. Bo, nggak tahu lah. Bapak Islam atau Kristen, Bah? Kristen. Buka dulu lah kamera kau, Pak. Dibuka dulu kameranya. Ya udah. Mana belum? Kepental berarti Nabi 28 tadi diturunkan TikTok ya. Diganti TikTok langsung. Heran saya. Kurang ajar itu. Tapi Lah. 28 itu. Nabi 28 kurang ajar. Bang, Nabi 28. Pakai akun lain kau naik. Kurang ajar kau, Bang. Itu bukan Kristen itu. Aduh, open cam dulu, Mbak. Silakan dibuka dulu kameranya. Gak mau aku buka kamera di bawah aja lah. Iya, kalau nggak mau buka kamera di bawah aja, ngapain kan? Nabi 28 tuh pelanggaran tadi. Nah, ini ada 2. Halo, selamat malam. Halo Pak Ustadz. Yang mana yang Kristen ini? Dua-dua Kristen ini. Silakan yang mau open cam saya pertahankan. Soalnya wajib Kenapa open Pak cam. Ustadz? Dibuka dulu kameranya. Dibantu. Tunggu ya. Iya, tuh. Oh, ini Tunggu. Robert nggak bisa. Bang Robert nggak penuh syarat. Turun dulu Bang Robert. Bang Lady aja ini. Apa Pak Kau Ustadz? lagi. Udah nggak puas kau dihajar Pak Robin tadi. Ada Pak Robin itu. Aduh,
Penasaran. Penasaran Nanti aku dah. nengok Pak Rodin itu. Mana Nggak Pak ada Rodin dia. itu? Pelanggaran, akunnya pelanggaran, nggak bisa. Makanya pelanggaran dia. Aduh, pelanggaran Pak Robinnya. Kau Itu saksi Jehovah itu. Saksi Jehovah.